Materi PKN Bab 2 Kelas 7. Assalamualaikum anak-anak. Ayo persiapkan bukunya. Mari kita mulai belajar. Semangat. Bab 2 Norma dan Keadilan. Sub ketiga perilaku yang sesuai dengan norma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke semuanya, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini balik lagi di mata pelajaran PPKN. Silakan diambil dulu buku-bukunya, dipersiapkan. Setelah itu langsung aja kita mulai pelajaran PPKN-nya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sikap perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, maksudnya adalah bagaimana cara kita memperlakukan atau berperilaku di dalam masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sampai pertemuan sebelumnya apakah anak-anak sudah paham semua tentang arti penting norma dalam kehidupan masyarakat? Oke teman-teman semuanya, norma itu sangat penting ya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karena jika nggak ada norma seperti yang telah kita bahas minggu lalu, kehidupan kita di dalam masyarakat itu akan sangat kacau. Nggak adanya keteraturan, tentunya kalau nggak ada keteraturan, tentu tidak akan menciptakan suatu lingkungan atau kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku yang sesuai dengan norma, yaitu bagaimana cara kita mampu mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan, seperti dengan tujuan norma itu dibuat untuk adanya aturan atau hal-hal atau langkah-langkah yang mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan norma yang berlaku, sesuai dengan tujuan kehidupan mereka di masyarakat. Seperti itu. Nah, tentunya untuk adanya perilaku yang sesuai dalam masyarakat itu harus adanya kesadaran di dalam pribadi diri kita masing-masing. Contohnya saja bagi kita harus mampu untuk mentaati norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, bagi kita sebagai siswa, yaitu kita harus mampu taat terhadap hal-hal atau aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kita sehari-hari, contohnya di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, ketaatan akan segala sesuatu tentang norma yang berlaku dalam masyarakat itu biasanya tumbuh di dalam diri kita sendiri, dengan adanya kesadaran di dalam diri kita sendiri, seperti itu. Nah, biasanya di dalam masyarakat untuk memiliki kesadaran akan berperilaku sesuai dengan norma yang ada beberapa budaya yang ada di dalam masyarakat. Contohnya, adanya perilaku terhadap budaya malu, adanya budaya tertib, dan adanya budaya bersih. Nah, budaya malu itu maksudnya adalah bagaimana kita memiliki rasa malu atau rasa yang kita tidak seharusnya melakukan hal tersebut karena itu tidak benar, karena itu balik lagi bertentangan dengan hati nurani kita, yaitu termasuk dalam norma kesusilaan yang bertentangan dengan norma hati nurani kita ya, seperti itu. Nah, kita akan memiliki budaya malu sehingga kita akan bersikap hati-hati untuk melakukan sesuatu. Contohnya saja bagi kalian akan merasa malu jika kalian menyontek atau kalian tidak mengumpulkan PR dengan tepat waktu. Itu adalah budaya malu yang seharusnya kalian miliki. Jadi kalian akan sangat taat terhadap aturan yang ada di dalam sekolah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga budaya tertib. Maksudnya di sini adalah kalian mampu berperilaku tertib atau sesuai dengan norma yang berlaku. Nah, selain adanya budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Nah, budaya bersih di sini maksudnya adalah kalian sebagai siswa itu diharapkan mampu untuk berkata-kata yang baik, bertutur kata yang sopan, berperilaku yang santun, seperti itu. Pokoknya memiliki hal-hal yang positif, seperti itu, hal-hal yang sangat mampu memberikan contoh bagi kalian untuk berperilaku yang sesuai dengan norma. Nah,
Selanjutnya kita lihat nih, perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah. Nah, contohnya di lingkungan sekolah adalah kalian mampu untuk mematuhi tata tertib sekolah, yaitu berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Contohnya Senin memakai putih-putih, Selasa sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah berpakaiannya, seperti itu. Yang kedua adalah yang berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Nah, itu adalah contoh perilaku yang sesuai dengan norma. Yang ketiga, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Yang keempat, melaksanakan kewajiban piket, membersihkan kelas. Yang kelima adalah mengerjakan tes dengan jujur. Nah, itu adalah contoh-contoh perilaku sesuai dengan norma yang sangat harus kalian mampu terapkan di lingkungan sekolah, seperti itu. Selanjutnya ada juga di lingkungan rumah, yaitu kalian harus mampu menghormati orang tua, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Kan biasanya kalian nih kalau misalkan disuruh bantu orang tua pasti ada yang, aduh nanti dulu deh mah, aku mau kerjaan sesuatu dulu nih, aduh nanti dulu deh mah, aku nggak bisa. Nah, atau kalian sudah membantu orang tua tapi nanti kalian, ih mama nih nyuruh aku aja, kayak gitu. Nah, itu nggak boleh, karena kalian harus membantu orang tua itu dengan secara ikhlas, seperti itu. Dan juga menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh orang tua kalian nih, oleh keluarga kalian. Contohnya saja ketika kalian dibilang, mah aku izin ya untuk kerja kelompok, nanti pulang jam 8 mungkin, tapi di aturan di rumah kalian mengharuskan kalian pulang sebelum maghrib. Nah, kalian harus mampu mentaati peraturan tersebut karena itu baik bagi kalian, seperti itu. Yang keempat adalah melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah, contohnya yang keempat ini, melakukan kegiatan sehari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Contohnya, kalian sebagai siswa itu kan emang wajib dan haknya itu untuk belajar, seperti itu. Tapi kan juga nggak boleh lupa bahwa kalian sebagai anak harus mampu untuk membantu orang tua kalian, seperti itu. Nah, yang terakhir ada di lingkungan masyarakat nih, contoh yang sesuai perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat. Contohnya mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua. Nah, itu adalah bagaimana cara kalian menghormati mereka sebagai orang yang lebih tua daripada kalian. Saling menghargai dan tolong menolong, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa yang baik. Nah, menjaga tutur bahasa ini nih yang sangat mengkhawatirkan pada anak-anak zaman sekarang nih. Banyak sekali ibu mendengar banyak anak-anak yang kurang mampu bertutur kata yang sopan dan santun, seperti itu. Mereka cenderung lebih sering mengungkapkan kata-kata yang tidak baik gitu. Nah, kalian sudah sepatutnya sebagai yang mempelajari norma, kalian mampu untuk menjaga tutur bahasa yang baik ya. Yang keempat yaitu bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Yang kelima, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh atau perilaku yang sesuai dengan norma. Nah, tetapi ada banyak beberapa faktor yang menyebabkan seseorang dapat mematuhi atau berperilaku sesuai dengan norma, yaitu adanya faktor pribadi dan juga adanya faktor lingkungan, di mana memang seseorang itu faktor pribadinya adalah mereka memiliki sifat yang patuh, memiliki sifat yang teratur, dan memiliki sifat yang sangat tertib dan sangat mematuhi akan peraturan atau norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, kalau contohnya lingkungan, lingkungan ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kita mampu menerapkan atau berperilaku sesuai dengan norma. Nah, ketika kita ada di lingkungan yang baik, tentunya kita akan mampu untuk berperilaku sesuai dengan norma. Tetapi apabila kita berada di tempat lingkungan yang kurang baik, cenderung kita akan mengikuti hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk memposisikan diri kita untuk selalu bersikap baik dimanapun kita berada, yaitu dengan tadi kita mampu menerapkan budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Nah, jika kita mampu menerapkan budaya tersebut di dalam kehidupan kita, tentunya kita akan memiliki kesadaran akan untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada. Oke anak-anak, itulah tadi penjelasan Ibu tentang perilaku yang sesuai dengan norma. Semoga kalian memahaminya dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung ditanyakan saja. Sekian, terima kasih untuk materi pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan?
Silahkan berikan tanggapan kalian. Terima kasih, sampai jumpa.